عقدة من لساني Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai nikmat, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan. Sehingga pada siang hari ini kita masih dapat bersama-sama berkumpul di Masjid Nurul Hidayah ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat. Juga tak lupa salat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya. Semoga kita kelak memiliki mohon syafaat dari beliau. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebagaimana biasa sebelum khatib naik mimbar, perkenalkan kami atas nama pengurus menyampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Yang pertama, kami atas nama pengurus ucapan banyak terima kasih kepada hamba-hamba Allah yang telah memberikan sedekah berupa makanan. Semoga diterima amal ibadahnya dan memperoleh pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Pemberitahuan yang kedua, Masjid Nurul Hidayah akan mengadakan malam nisfu Sya'ban pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025. Malam nisfu Sya'ban akan diadakan pada sholat maghrib. Selanjutnya, Masjid Nurul Hidayah setiap hari Jumat mengadakan kajian lepas kerja yang dimulai pada setelah sholat maghrib. Untuk lepas kerja nanti insya Allah akan disoleh Ustadz Azhari Nasution. Masjid Nurul Hidayah juga setiap hari Ahad pagi mengadakan kajian kuliah 2 yang dimulai pada pukul 8 pagi. Untuk Ahad besok tanggal 9 Februari 2025 kuliah 2 akan mengkaji tafsir Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Sarip Rahmat RA SKMA. Untuk itu kami atas nama pengurus mengundang kepada bapak-bapak serta ibu-ibunya untuk dapat menghadiri kajian-kajian tersebut. Selanjutnya laporan keuangan Masjid Nurul Hidayah. Saldo awal sebesar Rp408.214.400. Penerimaan Kotak Amal Jumat tanggal 31 Januari 2025 sebesar Rp5.486.000. Penerimaan Kotak Amal Pemeliharaan sebesar Rp4.227.900. Penerimaan infak sedekah sebesar Rp2.853.000. Penerimaan Kotak Amal Yatim Piatu sebesar Rp4.132.000. Penerimaan donasi ke rekening pemeliharaan sebesar Rp5.000.000. Donasi ke rekening infak sedekah sebesar Rp1.000.000. Donasi ke rekening yatim piatu sebesar Rp1.000.000. Jumlah Rp432.012.400. Adapun pengeluaran sebesar Rp36.815.400. Sehingga saldo akhir pada hari ini sebesar Rp395.196.900. Untuk itu kami atas nama pengurus ucapan bagi terima kasih kepada hadirin yang telah memberikan amal jariahnya. Semoga amal jariah para hadirin dilipat gandakan pahalanya. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Selanjutnya yang akan bertindak selaku khatib dan imam pada Jumat hari ini yaitu Ustadz Syamsuddin Nur, dan dia akan berada sebagai muadzin Ustadz Ihsan Sahudi. Karena waktu telah masuk, kepada hadirin yang ingin melaksanakan salat sunnah qabliyah kami persilakan sebelum khatib naik mimbar. Akhirul kalam wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى بعد أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم
wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada manusia dan Allah Subhanahu wa taala yang paling mengenal manusia, sehingga Allah yang paling tahu bahwa manusia itu lemah. Karena lemahnya manusia, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak motivasi terhadap manusia tersebut. Di antaranya betapa banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu-waktu terbaik untuk manusia yang lemah ini. Ada waktu terbaik dalam satu hari, ada waktu terbaik dalam satu pekan, ada waktu terbaik dalam satu bulan, ada waktu terbaik yang datangnya tahunan. Waktu terbaik yang datang setiap hari adalah ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, sehingga dikatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Atau di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Ada perintah untuk memanfaatkan waktu terbaik dalam sehari tersebut, yaitu di sepertiga malam terakhir. Sehingga banyak di antara para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in dan para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in, mereka tiada pernah mau melewatkan daripada sepertiga malam terakhirnya. Bahkan dari awal malam mereka menghabiskan waktunya untuk bermunajah, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu malamnya. Itu waktu terbaik yang dihadiahkan Allah yang datang setiap hari. Lalu Allah memberikan lagi kepada manusia yang lemah ini waktu terbaik yang datang setiap pekan, yaitu Sayyidul Ayyam, waktu yakni hari Jumat. Sesungguhnya hari yang terbaik bagi kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Yaumul Jumu'ah, yaitu hari Jumat. Hari di mana memperbanyak salawat ke atas Nabi adalah suatu amalan yang terbaik. Hari di mana hari dilipat gandakannya daripada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Kemudian ada lagi daripada waktu terbaik yang datang bulanan. Apa itu? Daripada Ayyamul Bid. Setiap bulannya ada 3 hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan atau menganjurkan umatnya untuk berpuasa di hari-hari bulan purnama 13, 14, 15 di setiap bulan-bulan hijriahnya. Dan ada lagi waktu terbaik yang datang tahunan, salah satunya yaitu bulan suci Ramadan. Kita telah berada di bulan Sya'ban. Nabi SAW sangat-sangat mengingatkan kepada para umatnya, para sahabatnya dan sampai kepada kita untuk mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Kalau acara pernikahan saja untuk anak kita, untuk menantu kita atau untuk diri kita, kita siapkan selama setahun lamanya. Ada yang menyiapkan sampai 2 tahun lamanya. Apatah lagi menyambut daripada yang datang setahun sekali, yaitu bulan suci Ramadan. Maka apa yang perlu kita siapkan untuk mengejar daripada keutamaan Ramadan tersebut? Idza kana awwalu lailah min syahri Ramadan. Kita tahu dulu keutamaan Ramadan itu. Jika awal Ramadan tiba, maka suffidat asyayatin, maka dibelenggulah daripada setan-setan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun membelenggu setan-setan. Wa ghulliqat abwabun nar, dan Allah pun akan menutup daripada pintu-pintu neraka. Tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka di bulan suci Ramadan. Lalu Allah Subhanahu wa taala membuka daripada pintu-pintu surga. Wa futihat abwabul jannah, dan dibukanya lah seluruh pintu-pintu surga. Falam yughlaq minha babun, tiada satupun pintu surga yang tertutup di bulan suci Ramadan. Yang lebih menarik daripada hadis yang sudah sering tiap tahun kita dengar ini, ternyata di akhir daripada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wa yunadi munad, maka muncullah suatu seruan ataupun panggilan, ya baghil khair, wahai kalian yang mengejar kebaikan, bersiap-siaplah. Wahai kalian yang menginginkan kebaikan, maka datanglah kalian. Jangan kalian menyia-nyiakan kebaikan yang akan didatangkan oleh bulan suci Ramadan. Maka hari ini kita membahas persiapan menuju bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan dipanggillah semua orang-orang yang menginginkan kebaikan.
Lalu Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyeru, "Wa ya baghiyasyarr, wahai kalian yang mungkin ada keinginan untuk berbuat keburukan di bulan suci Ramadan, maka tahanlah daripada keburukan tersebut. Tahanlah, berhentilah daripada berbuat keburukan tersebut, karena sesungguhnya kullu lailah, setiap malam di bulan suci Ramadan ada satu hamba Allah, ada hamba-hamba Allah yang dibebaskan daripada api nerakanya." Setiap malam di bulan suci Ramadan mesti ada yang dibebaskan dari api neraka, dan mudah-mudahan kita yang mempersiapkannya lah yang akan mendapatkan pembebasan daripada api neraka tersebut. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persiapan apakah yang kita maksud? Yang pertama tentu saja ada persiapan hati, persiapan batin. Apa yang pertama? Maka kata Allah dalam Al-Quran, ba'da aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Atas karunia Allah berbahagialah. Maka mesti ada dalam hati seorang hamba yang beriman menyambut Ramadan dengan bahagia. Ketika seseorang menyambut sesuatu yang dia senangi, maka dia akan berbahagia. Sehingga ketika ditanya para ulama bagaimana interaksi salafus saleh dahulu ketika berada di bulan suci Ramadan atau di luar Ramadan dengan Al-Quran, maka kata para ulama, interaksi orang dahulu para salafus saleh dengan Al-Quran di bulan Ramadan seperti interaksimu dengan handphone di zaman sekarang. Betapa banyak orang sangat takut jikalau kehilangan ataupun ketinggalan handphonenya di zaman sekarang. Begitulah para sahabat, para salafus saleh sangat takut terhalang daripada interaksinya dengan Al-Quran pada saat itu. Maka siapa yang bisa membuat kita senang untuk membaca Al-Quran, senang untuk beribadah di bulan suci Ramadan? Yaitu hati kita. Kalau hati kita bahagia menyambut bulan suci Ramadan, tentu yang kita lakukan akan semuanya terasa tiada daripada kemalasan ataupun kesusahan menjalaninya. Karena saya senang melakukannya. Maka kata ulama, persiapan hati yang pertama, senang dulu atas datangnya Ramadan. Bukan malah mengeluh, aduh puasa lagi, aduh seperti ini lagi. Tentu saja ketika orang mengeluh dengan datangnya Ramadan, maka akan sulit baginya mempersiapkan maksimal daripada ibadahnya di bulan suci Ramadan. Yang kedua, tentu saja apa yang kadangkala membuat kita malas ibadah, yaitu dosa. Dosa itu sangat berefek pada hati manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ada penyakit di dalam hati. Penyakit dalam hati inilah yang membuat seseorang sangat sulit interaksi dengan Al-Quran, sangat sulit bisa menikmati sholatnya, sangat sulit menikmati sholat tarawehnya, sangat sulit menikmati puasanya, sangat sulit menikmati berbagi kepada orang lain. Inginnya dibagi, tidak ingin dia berbagi, susah untuk menikmati daripada ibadahnya. Kenapa? Karena ternyata efek daripada dosanya. Maka persiapan hati yang kedua adalah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar sehingga kita suci sebelum masuk kepada bulan suci. Kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati ini diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita beribadah di bulan suci Ramadan, sehingga membuka Al-Quran sama nikmatnya ketika kita membuka handphone, sama nikmatnya ketika kita melihat hiburan. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, persiapan hati menyambut bulan suci Ramadan, maka tawakkal 'ala Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Setiap pagi dan sore ada zikir yang kita baca. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Apa makna daripada zikir ini? Ya Rabb, jangan kau biarkan aku mengandalkan diriku untuk beribadah. Jangan kau biarkan aku untuk mengandalkan diriku baca Quran. Jangan kau biarkan aku untuk mengandalkan diriku untuk sholat. Tiada aku mampu sholat, tiada aku mampu baca Quran, tiada aku mampu bersedekah kecuali kekuatan itu datang darimu ya Rabb. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wiridnya yang sampai kepada kita, jangan sedetik pun ya Allah, sesaat pun engkau daripada tidak melihatku, tidak memandangku, tidak mengurusku. Betapa banyak orang yang kuat beribadah, itu semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah persiapan hati, persiapan apa lagi yang dilakukan? Persiapan lahiriah. Apa persiapan lahiriah?
nasihahnya, maka tentu saja tiada yang lebih penting dibandingkan ilmu pengetahuan. Betapa banyak orang tiap tahun Ramadan pertanyaannya sama terus. Kalau menelan ludah itu membatalkan atau tidak? Kapan kita mesti berhenti makan? Waktu imsak tak atau adzan subuh kah? Betapa banyak orang tiap tahun pertanyaannya sama, keraguannya sama. Kenapa? Karena enggan mencari ilmu tentang puasa tersebut. Apa saja yang membatalkan puasa? Waktu terbaik mana untuk sahur? Waktu terbaik mana untuk buka puasa? Apa yang dikonsumsi Nabi ketika dia berbuka puasa? Maka subhanallah, ilmu inilah yang penting untuk kita dalami sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, sehingga maksimal puasa kita, maksimal malam-malam Ramadan kita, maksimal daripada zakat kita, maksimal daripada sedekah kita. Banyak orang kehilangan pahala sunnah di bulan suci Ramadan, pahala sunnah puasa, pahala sunnah malam-malamnya. Kenapa? Karena tidak banyak mengetahui ilmu tentang ibadah sendiri. Maka persiapan lahiriah adalah ilmu, dan persiapan lahiriah yang kedua adalah kesehatan. Kesehatan kenapa? Karena Nabi SAW dalam riwayat, tiada lebih banyak berpuasa sunnah kecuali bulan Sya'ban. Bulan inilah bulan paling banyaknya Nabi berpuasa di luar Ramadan. Kenapa? Karena Nabi mempersiapkan tubuhnya agar tidak kaget nanti di bulan suci Ramadan 1 bulan full, sehingga memperbanyak puasa sunnahnya di bulan Sya'ban. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqun nar walau bisyiqqi tamr. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa ayyuhal mu'minun min jinnati wa insi faqala qawlan karima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan bi sihhatin wa afiyatin wa rizqin wasi'atin mubarakah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa ladhikrullahi akbar. Aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.